Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Abdurrahman Tohuri, yang terhormat Kiai Haji Muslih Khudori, dan yang saya hormati Kiai Anwar Fatoni, Kiai Mahmudin, Kiai Haji Syafiq, dan Haji Imamuddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan sore, siang jelang sore ini kita bisa bertemu di kondisi yang mendung niku kan paling enak nggih. Semoga pertemuan ini bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sakjane kula niku rada grogi teng ajeng para masayih, tapi nggih tak wanek-wanekke. Nyun sewu, saya bisa turun saja nggih, saya kok nggak enak. Ben penak ngono lho, nyun sewu. Kok rasane waduh. Nyun sewu nggih ibu-ibu, kula tak nggih nderek yayak sing manis. Pertama pasti kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Kula niku rak kulino anteng, polahe akeh. Nggih. Niki pinarake pun ibu anak, ibu anak, ibu anak. Nggih, Bu kok ndadak kaya ngono? Ya sekali-sekali, kan jarang toh jenengan gandengan karo putrane toh, digandeng dicekeli. Nggih. Oh sering. Nggih niki mengke ben tambah sering. Sudah bisa belia? Tadi kayaknya sudah bisa. Oh nggih, iki nunggu. Nama saya Uswatun Marhamah. Kok Uswatun Marhamah? Nggih, duka niku wong bae kula nek maringi niku bae kula niku paring asma Yai Muhtar. Ndak tahu, saya juga protes. Mbah, kula kok Uswatun Marhamah to? Kok ora Hasanah to? Biasane niku Hasanah, kok niki Marhamah. Ya kowe ben dadi penyayang. Oh nggih, amin amin. Insyaallah saya penyayang nantinya. Penyayang nggih, leres nggih. Marhamah niku nggih. Uswatune napa? Contoh nggih. Nggih contoh orang. Penyayang kula penyayang. Lah nah, niku rada error sithik niki. Sudah, Bulia. Tadi kayaknya sudah nyambung. Oh ndak begitu kelihatan. Digelepin lagi bisa Mas? Sudah, oke. Nah, niki tak kei judul karena hidup ini milik saya. Wah, itu ketutupan itu sayanya. Hidup ini milik saya. Hidup ini milik saya, bukan milik orang lain, bukan milik bapak ibu, bukan milik orang tua, bukan milik tetangga, apalagi milik mantan. Ndak. Nah iyalah, ini kan perempuan ini, maaf nyun sewu, ini muridnya kan perempuan, sangat rugi kalau masih eling-eling mantan. Karena ini milikku, milik saya. Nama saya Uswatun Marhamah. Saya lulusan dari, kalau S1-nya sekarang jadi UIN, S2-nya di UNES. Nanti silahkan yang pengen ini biodata saya pernah mondok di Alhamidiyah Lasem. Jadi saya lulusan pondok pesantren Alhamidiyah Lasem. Kemudian saya pengurus PW Fatayat Jawa Tengah. Ojo khawatir, wong NU asli niki suwek niku ijo rupane nggih. 10 tahun saya jadi pengurus PW Fatayat Jawa Tengah. Mungkin di sini ada ibu-ibu Fatayat atau muslimat, kita satu forum. Kemudian saya MDTI Pusat Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, ini juga bernuansa NU. Saya ngajar di Setia WS, saya ngajar di
IAIN kalau dulu, sekarang UIN Wali Songo. Saya masih Wakahumas di SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Jadi saya sudah kulino nangani anak-anak macam wis kulino wis apal manjane, lebene, bucine, wis apal kabeh. Iya, kadang kan bucin juga toh. Maaf ini pointer saya kok di atas. Next Bulia. Ini kegiatan saya, yo ben kenal sopo to sakjane sing ngarepku. Engko nek wis masuk baru nanti kita akan masuk di sebetulnya ini kita mau ngapain gitu. Kalau bagaimana menjadi lebih taat sama orang wis engko gampang kari-kari. Engko ini ketok ya wis taat-taat kabeh. Ini saya hobi jalan-jalan. Jadi saya hobinya jalan. Itu anak saya 4 yang sudah wisuda, 1 dari Undip, masih jomblo. Siapa yang mau daftar jadi mantu saya? Yang kedua juga jomblo, itu yang Karimun Jawa itu UNES semester 8. Itu juga masih jomblo banget, itu wis lugune rak karuan. Saya suka jalan-jalan, itu saya pernah ke Australia, pernah kalau Jawa Tengah sudah ke Palembang, ke Batam, itu sudah pernah. Pokoknya seneng tok sini ya. Nanti prosesnya nanti tak ceritani. Wis piye kok iso dadi kaya ngono dan sapa sing kepengin kaya ngono nanti matur ibu. Kan ibunya ada di sampingnya. Bu, aku ora kuliah kok, Bu. Aja mbok nikah to, Bu. Nanti gitu ya. Tapi ujiannya kudu the best dulu biar masuknya itu nanti gampang. Makanya aja nyekeli HP. Aduh. Saya kalau nggak bawa pointer ini kok susah. Bulia mungkin bisa next aja. Oke, ini saya. Ada yang sudah tahu itu Karimun Jawa. Siapa yang pernah Karimun Jawa? Urung tahu toh, besake. Terus iku ning Australia kuwi asli kuwi ora ning gone mana Bandungan. Oh, ngece. Kuwi ning gone. Nah, ini saya fatayat muslimat ibu ini ya. Ini wis rada umur dadi ya muslimat. Itu kumpul dengan para ibu muslimat. Saya pergi haji tahun 2015 ya. Saat itu usia saya masih imut, masih 32-an. Kalau sekarang susah nggih karena harus antrinya lama. Jadi kalau mau berangkat imut berarti sekarang daftarnya. Next Bulia. Mohon HP-nya di silent. Sudah? Oke, kita masuk ke materi nantinya. Apa kabar semua? Dalam kondisi baik? Ada yang tidak baik? Masih ingat-ingat mantan yang ada di kepala hilangkan. Semuanya harus bahagia, semua harus karena semua individu itu spesial. Tidak ada yang tidak spesial dan unik, mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri. Tidak usah melihat kelebihan orang lain. Ini untuk anak-anak tahu, bukan ibu-ibu ini hanya numpang lho nggih. Nyun sewu kula niki ngaturi putrane jenengan. Jadi nek ibuke yo iki numpang kebenaran. Nanti ada next untuk ibu sendiri. Next. Hidup ini pilihan. Betul apa tidak? Dan sudah punya pilihan. Siapa yang punya cita-citanya apa? Alhamdulillah niki tenan Mbak Nin, amin. Sekarang nyari sing adoh ya susah. Mbak, cita-citanya apa? Ini masih ragu. Kalau masih mikir, masih ragu, harus dikonsep ulang. Jadi kalau ditanya tek, itu artinya dia sudah punya konsep dan mulai detik ini bisa dikonsep, saya mau ke sana. Bisa? Sekarang konsep harus sudah ada. Ketika orang berjalan, kita kasih analogi orang berjalan. Kalau kita punya tujuan, jalan kita pasti mantep. Tek 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 tek. Kabel ibu, iya. Karena punya tujuan. Coba wong sing ora duwe tujuan, mlakune ora cetha. Upama numpak sepeda motor kadang ya rada ndlerono karena ndak punya karek ning ndi mbuh sak mlaku-mlakuku. Beda. Hidup juga begitu, harus ada. Nah ini karena pilihan, semua pilihan ada resikonya pasti.
Setiap pilihan ada resikonya. Bu, wong kula niku cah desa. Mriki desa napa kutha to? Desa napa kutha? Kula rak ngertine wau metu tol terus mriki ya ngantuk sisan. Dadi ngerti-ngerti tekan kene. Dadi ora ngerti lewat sawah wau. Desa napa kutha mriki? Oh, mosok ketoke ya tampange kota lho ya. Kula niku wong desa, napa saged dados dosen, napa saged dados apalagi yang punya cita-cita dokter, saged asal kita punya konsep kemudian nanti disertai dengan nanti syarat-syaratnya. Semua bisa karena semua individu spesial. Ini itu Buya Hamka itu yang ngendikan. Kalau hidup sekedar hidup, babi pun juga hidup. Kalau bekerja sekedar hidup ini sekedar bekerja, kera juga bekerja. Beda dengan manusia yang kita punya konsep manusia itu yang terbaik adalah yang mempunyai manfaat bagi lingkungannya, bagi sekitarnya, bagi sesamanya. Di konsep dulu, nek kepengen jadi dokter yang dermawan, orang malah narik tarif yang tinggi. Bagaimana saya bisa jadi dokter yang dermawan, kemudian ilmu saya bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar saya. Kalau saya jadi seorang guru, bagaimana saya jadi guru yang memberi manfaat kepada murid-murid saya, tidak hanya orientasinya sertifikasi yang kemudian hedonisme. Ini yang harus diluruskan. Ketika mempunyai tujuan apa, manfaat dulu, terutama buat orang tua. Piye wong tuaku iso lunga haji, piye wong tuaku iso bahagia, piye wong tuaku iso umroh, piye wong tuaku iso tersenyum. Ini harus diluruskan dulu. Ora kanggo awake dhewe sing dipikir. Bisa difahami? Oke, next. Nah, ini orang-orang spesial yang kenapa kok Bu, perempuan semua? Maaf Yai, karena saya menghadapi perempuan maka contoh saya perempuan semua. Laki-laki juga banyak yang spesial. Tapi contoh saya ini, kalau Bu Risma terkenal dengan apanya? Ada yang tahu? Bisa dibantu? Ya, terkenal dengan apanya? Tegas, cerdas, satu lagi yang paling mendasar. Apa? Loh, kok sederhana? Betul. Kesederhanaan beliau sehingga beliau sampai turun tangan sendiri. Kebetulan Bu Risma ini saya pernah kepanggih di dalam seorang kiai. Jadi beliau satu itu dengan saya pernah kepanggih di sana dan orangnya luar biasa, tawaduk sama kiainya luar biasa. Saya pernah kepanggih. Yang tengah ini siapa? Iya, siapa? Oh, terima kasih tahu. Terkenal dengan apanya? Terobosannya untuk perekonomian di Indonesia. Jadi beliau terkenal dengan terobosan-terobosan pemikiran-pemikiran yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, itu Bu Sri Mulyani, tetapi untuk umum. Yang ketiga, iki nek wong NU kudune kenal. Sinten nate kepanggih. Oh, lah kowe rak melu aku rak iso kepanggih ning Jakarta. Saya beberapa kali ketemu karena memang di Jawa Tengah pernah, dan kebetulan pernah kepanggih juga di dalam almarhum Yai yang meninggal di Mbah Maimun. Nggih, kepanggih di sana terakhir ketika beliau mau nyalon Gubernur Jawa Timur. Next, ini mereka sangat spesial, tetapi jangan khawatir, yang di sini juga spesial. Next, Bu lihat. Oh, ini dulu ternyata
Nextnya. Iya, ini siapa? Santri MA Salafiyah Simbang Kulon. Mohon tepuk tangannya. Yang di sini spesial semuanya. Sing ora tepuk tangan berarti rak pede. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Kita semua harus sukses. Ujiannya ya sukses musik. Belum masuk ke ujian. Ini santri cantik, pinter ngaji, tawaduk karo wong tuwa, sing ora ngono sesuk didandani. Sing sesuk duwe catatan-catatan mek wong tuwa, "Mak iki lho dhuwitku entek, aku nek ora HP-ne ban." Engko didandani ya nduk ya. Sing ngono mbok sing ngono endi aku gak paham. Tapi ning kono ning kene gak ono. Gak ono? Ndak ada? Apa sama? Sama saja. Oke, yang tadi Bu ya, yang alumni. Nah, itu yang tengah alumni sini. Jadi alumni sini ini berarti hebat-hebat dong. Yang tengah itu sudah lulus S2 Kimia UNES. Beliau ada di depan. Ini S2 UNES dan ngajar di SMK dan semoga bisa masuk dosen UIN karena ini lagi proses. Amin. Ini alumni sini Bapak Ibu. Jadi beliau lulus S2 Kimia dan sekarang sudah hafal Al-Quran. Beliau ini luar biasa. Jadi, itu namanya Bulia yang ada di depan. Yang sebelah sana pasti kenal. Nah, wis ora usah tak kenal ke. Sing sebelah sini siapa ya Bu? Ini Nyun Sewu Yai Musleh. Ini adalah alumni sini juga. Beliau itu istri Dewan DPR RI. Kemarin kebetulan hari Rabu saya habis sowan ke dalamnya. Terus cerita-cerita kalau alumni Simbang Kulon gitu, namanya Bu Latifah. Beliau istri Dewan RI Arwani Tomafi Gus Aang kita panggil seperti itu. Mungkin Yai Mosleh bisa ngajuin proposal ke sana. Nanti saya siap nyambung ke. Bisa untuk eman-eman Yai punya alumni menjadi istri Dewan di RI kalau enggak disambung ke. Ngoten nggih Yai? Sudah pernah kepanggih napa Yai? Sampun nggih. Sudah pernah proposalnya maju Yai? Oh, nanti saya bantu Yai. Saya dari sana. Ya kudu ngono to ya, mosok duwe anak ning Jakarta kengko ya ngono, nek dadi wong ya kudu eling karo alumnine. Allahumma amin. Next. Nah, kita masuk alon-alon iki mature alun tenang. Tapi sebelumnya saya punya pertanyaan. Ada yang tahu nama yang nyapu Pak Bon di sini? Kang Tony. Alhamdulillah, do kenal kabeh. Satu pertanyaan lagi. Iki mesti ciri calon wong sukses iki angger sing jawabnya. Siapa yang pernah ngaturi bingkisan lebaran sama Kang Tony? Loh, kok guyu ta? Aduh. Katanya ada dua. Yang satu siapa? Kang Rofi. Nah, pertanyaannya itu, siapa yang pernah memikirkan pas lebaran? Boleh angkat tangan. Serius. Mosok sakmene akeh ra ono. Saya jadi heran Nyun Sewu. Ini masalah serius. Kenapa tertawa? Ada yang lucu. Ini masalah serius loh. Bangsa kita sakit karena masalah seperti ini. Ini saya masuk serius. Nyun Sewu ini. Lah kalau Yai Mosleh beri bingkisan sama Kang Tony, ya memang karena ikut dalam barisan sekolah dan penduduk sekolah. Lah sekarang pertanyaannya,
mbok menawa dititipi wong tua, Nduk, iki engko kanggo bapake yang sering bersih-bersih di sekolahan ya. Segini nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini loh masalah kita nggak sadar. Ya Allah, ampuni kula Gusti. Nek panjenengan ngaturi Yai Musleh, wajar biasa, jenengan ngalap berkah. Ya ora tahu, masya Allah, pripun Yai kula niki Yai. Allahu Akbar. Di sini masalahnya. Sedih lah aku ada yang guyu sisan mau. Kenapa tidak terfikir? Loh, gak pernah terfikir yang nyapu setiap hari sekolah sakmene gedene gajine piro? Kok jenengan bingkisan setahun pisan gitu ora tahu kepikir. Bukan masalah bingkisannya, tetapi bagaimana kepedulianmu terhadap lingkunganmu, ini yang jadi masalah. Ayo, tak jak mikir, Bu kok rodok galak sithik ora? Aku sedih kok. Saya lihat di sini ekonomi menengah ke atas lah. Kalau cuma bingkisan sarung siji, nek sarung ning Pekalongan ketoke kok ya wis umum. Gula kopi 2 kilo karo teh, sirup siji karo roti sekaleng kanggo Kang Tony. Seberapa sih? Bukan itunya, tetapi hatimu sing peduli karo wong cilik kuwi lho nilene plus. Lah kok ora ono? Ngono kok jare pengen sukses. Lah nek kowe engko dadi pejabat lali karo sing kaya ngene iki kowe, Nduk. Maaf ya, ini untuk anak-anak. Nek wong tuane kena ya nyun ngapunten. Itu hakikat dari kelembutan hati kita itu di situ. Peduli. Nek wis kowe peduli, lancar nanti hidupmu, karena doa-doa orang seperti itu insya Allah tembus. Amin. Wis niku mang pikir dewi, aku ki wong peduli apa ora? Aku ki wong egois mikir awakku dewi apa ora? Pun tesnya itu tadi, pernah ngasih bingkisan pada orang kecil yang kayak gitu, yang tidak, seolah tidak pernah memberi manfaat sama hidupmu. Tetapi justru di situ letak kelembutan hatimu. Dulu saya pernah di sekolah besar, ada satu anak yang ternyata peduli. Setiap saya dari rumah, Bu, saya pasti dititipin ibu saya untuk Pak ini, itu juga yang tukang nyapu-nyapu bersih. Dah kok ning kene guyu aku ki sedih. Di mana kepedulianmu terhadap orang kecil itu? Kalau sama Yai Musleh wajib, beda. Ayolah berpikir, ayo buka hatimu. Sudah lembut belum hatiku ini, atau masih keras mikir ke awake dhewe terus? Ayo buka. Oke, next. Wis engko diteruske sing mau, seberapa lembut hatiku diteruske engko. Saiki tak lanjut impianmu, tapi tidak lepas dari yang tadi. Nek kowe duwe cita-cita, nek atimu lembut kaya ngono kuwi mau, peduli mbek wong cilik, insyaallah lho kecekel cita-citamu gue. Ada yang punya cita-cita jadi itu yang ada di situ, Bu. Jadi ra enak, Bu.
Lah salahe ra ana sing ngekeki bingkisan karo Kang Tony. Coba nek ana, aku kan ra sedih. Mbek guyu sisan. Jadi PR nanti dibawa pulang. Seberapa peduli saya dengan orang kecil di sekitar saya. Seberapa peduli saya dengan anak yatim di sekitar saya. Seberapa peduli saya dengan orang kaya. Ora usah, ini orang kaya berarti kamu mau ada maunya. Silahkan punya cita-cita. Mulai detik ini arahkan tujuan langkahmu lurus. Sing dokter-dokter, sing chef-chef, sing polisi-polisi, sing guru ngaji, sing dosen-dosen, pegawai bank, semuanya bisa dan semuanya punya kemampuan. Oke? Mulai detik ini tancapkan di hatimu, saya mau jadi ini. Kalau perlu tulis besar, template ning nggone kamarmu. Dokter, saya pengen dokter Nabilatul Hanifah SPOG. Apa kuwi spesial apa kuwi sing kandungan kuwi lho. Yang kepengen jadi profesor tulis Profesor Dokter sapa kuwi jenenge? Siapa namanya? Sulmi MPD. Tulis betul, ini akan menjadi doa. Ditulis cita-citanya, ditulis, dihias namanya di situ. Nanti setiap ditemplek ning kamar, setiap saat berdoa, setiap saat dibaca, insya Allah itu akan berproses di alam bawah sadar, akan berproses. Apalagi semua baca, ibumu baca, bapakmu baca, saudara-saudaramu baca, secara tidak langsung itu adalah doa. Serius, boleh dipraktekkan. Yang punya cita-cita apa, ditulis di situ. Cita-citanya, Bu, saya pengen jadi bunyai, tulis di situ. Engko rak dilamar karo Gus. Ya, itu penting untuk menjadi motivasi kita melangkah, gitu ya. Wah, yang next ke sana. Ada yang pengen jadi pegawai bank? Gak ono, gak seneng dah? Enggak ya? Pegawai bank duitnya oke lho. Engko iso nggo sedekah mbek Kang Tony. Kang Tony meneh marai sedih, merengut sedih lah. Ora ana sing ngeki bingkisan sak muene wae yo. Next beliau. Nah, jangan mengkhawatirkan apa yang tidak bisa Anda kerjakan. Ini kelemahannya. Tetapi khawatir dengan apa yang Anda bisa kerjakan tapi tidak dikerjakan. Contohnya, di sini tidak boleh bawa HP ya. Kalau kebanyakan dari teman-teman yang menghabiskan waktu apa? Rumpi biasanya, gibah. Wis mbok akoni apa ora gitu senengmu gibah. Meneh nek duwe saingan kowe to Kang kae to biyen ki DM aku lho, saiki sing DM kae. Biasane gibah, perempuan suka gibah. Kuwi kelemahan perempuan, di mana-mana hobi gibah. Dan kuwi ngentek-ngenteki waktu. Lah kowe ora usah sok yes ora, padahal kowe senenganmu ki gibah. Nek wis gibah lo wali waktu. Itu kelemahan perempuan, diakui atau tidak, kurangi itu. Kerjakan sesuatu dengan plan. Trep apalagi harap ujian. Nanti ada tipsnya. Oke? Tapi aku saya sedih soal Kang Tony. Gak lali, soalnya rano sing ngacung blas ya. Jadi aku yo gak seneng aku. Next Bu. Nah, ini kita akan masuk ke sini. Pengen semuanya lulus dengan nilai baik. Pengen semuanya menjadi cum laude. Oh, enggak ada cum laude-nya. Tertinggi. Biasanya yang tertinggi siapa? Mana Aida?
Aida. Lah kok kowe ndongakno Aida kabeh? Biasanya siapa yang tertinggi? Saya. Harusnya gitu dong. Kenapa kamu nyebut Aida? Siapa yang besok mau tertinggi? Saya. Gitu. Sebut namamu sendiri. Niha, gitu kan? Kenapa tidak? Semuanya nyebut namanya sendiri-sendiri. Kenapa kamu nyebut nama orang lain? Berarti kamu nggak pede dong. Bu, bisa semuanya bisa. Siapa besok yang dapat nilai tertinggi? Nah gitu, sebut namamu, nggak ada saya, uswatun marhamah gitu. Nah saya suka begitu, meskipun kadang ora banter, alon-alon wedine isin maksudnya. Jangan menghafal materi tapi ya ini kelemahan kita suka nah salah, difahami. Niha pasti bisa begitu. Siapa tadi? Niha? Nihlatil. Mana ini? Oh, di depan kelihatan dia. Tidak mau dia duduk belakang. Duduknya depan. Jadi disebut-sebut terus dia. Begitu ciri orang sukses. Nggak mau duduk belakang. Bu, aku tuh ini mau payu umanku mburi. Lah salahmu orang gasi. Ya, bukan berarti yang belakang nggak sukses, tetapi itu sudah terlihat. Ciri orang yang ingin taunya tinggi itu dia selalu duduk di depan dan tidak mau di belakang. Karena apa? Tidak jelas. Ora cetha ndito sing bu uswatun marhamah ndito sing mburi kan ora cetha, sing kene kan cetha, sak kukul-kukule kan ketok. Tapi yang di belakang kan tidak. Itu cirinya. Jadi besok bisa dibenahi. Semuanya bisa dibenahi. Kalau nanti jadi mahasiswa, kalau jadi apa, ambil posisi di depan. Itu ciri orang yang ingin taunya itu tinggi, belajarnya tinggi, pengen taunya tinggi, pengen dapat informasinya tinggi. Jadi tidak hanya sekedar intuk-intuan, tetapi entuk tenanan. Itu di depan. Bisa dipahami? Sepakat? Tidak menghafal, jangan menghafal, tetapi dipahami. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada bukan menghafal, bukan. Mengingat itu ada beberapa metode. Ada yang kita punya kelebihan mengingat itu dengan pendengaran, betul. Ada yang lewat mata, tatapan mata. Ingat, caranya kalau tatapan mata dibikin tulisannya yang berwarna-warni bisa, tulisannya yang dibikin berseni bisa. Jadi kalau yang pendengaran tajamnya ada di ingatan tajamnya ada di pendengaran, minta bantuan teman untuk membacanya. Begitu caranya, dibacakan, tolong dong kamu baca ini, tak dengerin. Itu karena masing-masing orang itu punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau saya yang tajam penglihatan, yang ingat penglihatan saya. Jadi cara belajar saya dengan cara tak tulis warna-warni, pakai stabilo. Semisal apa ya contoh ya, pelajaran apa ya, UN ya, bahasa Indonesia ya, hiperbola adalah gitu. Itu saya tulisnya dengan warna yang mencolok-mencolok begitu. Di situ nanti saya ketika keluar itu pertanyaan itu saya akan seperti membaca. Masih ingat tatapan saya di tulisan saya, S-nya seperti apa, B-nya seperti apa, itu akan seperti terbaca. Ada yang model begitu. Jadi kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Saya ini termasuk yang model cepat taunya, cepat fahamnya, cepat mengingatnya. Dawa ilingnya itu dengan metode apa? Itu harus tahu dulu. Ada yang sudah paham? Nihla termasuk yang model seperti apa? Pendengaran. Nah, dia sudah menyadari apa? Keunikan dia dengan pendengaran. Kalau pendengaran biasanya ketika guru menjelaskan didengarkan, akan masih terngiang guru menjelaskan, dia akan ingat. Biasanya begitu kalau pendengaran. Jika pendengaran yang sekian waktu Bu minta diulang sama temennya,
Itu caranya begitu. Ada yang ditulis. Ini yang jika pendengar, oh aku gampang lali bu, nek ngrungokke guruku ki mau bareng ngomong apa itu aku lali. Ada, nggak apa-apa. Karena memang masing-masing orang itu mempunyai keunikan sendiri. Jadi ditulis di situ, ditulis ulang dengan warna-warni. Beli stabilo, limo, abang, hijau, kuning, duwe kabeh. Ditulis ulang di situ. Dengan menulis biasanya kita akan ingat, karena itu model belajar yang paling apa istilahnya ya? Itu dengan lama ingatnya itu dengan ditulis. Itu yang akan untuk sebagian anak yang mempunyai keunikan dengan mengingat nulis. Mulai sekarang dikonsep, saya termasuk yang mana? Coba difahami dirinya, dan itu yang tahu kamu sendiri. Gurumu tidak tahu, kamu yang paham dengan dirimu sendiri. Oh bu, saya enggak dua-duanya. Aduh. Ada yang model begini, sambil mendengarkan musik kecil-kecil. Ada, enggak apa-apa, wong memang ngono, ketoke kaya wong dolanan. Tetapi dia menulis atau apa saja masuk. Orangnya lebih santai biasanya. Ada musik, ada cemilan. Ini ada loh kok guyu. Memang begitu, ada yang model begini dan itu sah-sah saja. Rada boros bu, nek sing ngene kudu nyediani cemilan. Pahami dirimu. Saya termasuk yang mana? Semuanya harus pede. Saya bisa. Kalau Nihla bisa, kenapa saya tidak bisa? Minimal nilainya keangkat. Jika Nihla dapat 80, kenapa saya tidak 85? Bisa. Nah kowe wis ora pede sik, Nihla yo seneng. Nihla lanjut, jangan mau dikejar teman-temanmu. Yang lain kejar Nihla. Nihla kejar. Yang Nihla kamu jangan mau dikejar. Carane ngono. Lah aku ning kene ning ngarep ndak berpihak kemana-mana. Nanti Nihla kejar, ibu ki aku kon ngejar. Ndak begitu. Semuanya harus berlomba dengan sportif. Paham? Jangan menghafal, tapi memahami, difahami. Oke. Latihan soal, ini penting sekali. Karena soal-soal kita dengan latihan soal-soal sudah ya, ini kayaknya sudah simulasi. Sudah berapa kali simulasi? Hasilnya tertinggi Nihla lagi. Bagus, hasilnya tertinggi siapa? Begitu. Nihla pun juga harus bilang Nihla gitu. Jangan sebut nama orang lain, sebut nama sendiri. Ada ibumu itu loh di samping, mbok pekewo sithik karo sing bayar SPP, sembarangan kamu itu. Berhenti dulu ya ini. Saya